Arsenal musim ini berhasil mempertahankan performa terbaiknya sejauh ini. Mereka konsisten meraih hasil-hasil positif di lanjutan Premier League. Alhasil Arsenal pun menjadi pemuncak klasemen Premier League sampai saat ini. Prestasi itu tak lepas dari hadirnya pemain baru Gabriel Jesus yang bermain bagus sejak awal musim. Namun masalah muncul ketika pemain asal Brazil itu mengalami cedera dan harus absen cukup lama. Akibatnya Arsenal pun akhirnya kekurangan stok penyerang di dalam tim. Arsenal sebenarnya sudah mengincar Mikhailo Mudryk sejak musim panas 2022 lalu. Saat itu mereka gagal memboyangnya dari Shakhtar Donetsk. Namun ada kabar bahwa Arsenal masih berusaha memboyong pemain Ukraina itu. The Gunners pun disebut akan berusaha memboyongnya pada Januari 2023 ini. Pasalnya mereka memang sangat butuh asupan penyerang baru. Jika tidak, mereka terancam gagal mempertahankan performa bagus secara konsisten. Namun usaha Arsenal untuk mendapatkan Mudryk kini menemui jalan terjal. Selain harganya yang mahal, Mudryk juga disebut diincar oleh Chelsea. Namun dalam kondisi ini, Arsenal tak mau tinggal diam. Mereka akhirnya mencari alternatif lain seandainya upaya memboyong Mudryk menemui jalan buntu. Dilansir dari Mediafoot, radar transfer Arsenal akhirnya mengarah pada winger Real Madrid Eden Hazard. Laporan itu menyebutkan bahwa Arsenal bahkan sudah menghubungi pihak Madrid. The Gunners diklaim sudah menggelar diskusi untuk membahas potensi transfer Hazard pada bulan Januari ini. Di sisi lain, Eden Hazard sendiri sudah dikabarkan bakal hengkang dari Real Madrid. Pasalnya pemain 32 tahun tersebut tak bisa menunjukkan performanya di Real Madrid sejak dibeli dari Chelsea. Chelsea kembali mendapatkan hasil negatif ketika berkunjung ke kandang Fulham pada Jumat kemarin. Kekalahan ini membuat Chelsea semakin sulit beranjak dari papan tengah Premier League. Bermain di Grave Cottage, Chelsea menyerah dengan skor tipis 2-1 dari Fulham. Chelsea yang mendominasi jalannya laga nyatanya tidak mampu membuat lebih banyak gol ke gawang Fulham. Kekalahan ini menambah daftar panjang kekalahan Chelsea di 3 laga terakhir. Chelsea sampai saat ini sudah tidak bisa memenangkan beberapa pertandingan sejak terakhir kalinya mereka menang saat menjamu Bournemouth Desember lalu. Pelatih Chelsea, Graham Potter, merasa timnya bermain baik dan menciptakan banyak peluang. Sayangnya sedikit kesalahan yang dilakukan oleh pemainnya berhasil dimanfaatkan oleh pemain Fulham. Kekalahan Chelsea terjadi dikarenakan kartu merah yang diterima oleh pemain baru mereka, Joao Felix. Kartu merah di menit 58 tersebut membuat Chelsea lebih kesulitan untuk tampil lebih menekan di sisa waktu babak kedua. Chelsea yang tampil bagus sebelum di kartu merahnya Felix akhirnya harus rela tertinggal lewat gol Carlos Vinicius di menit 73. Potter menyesalkan gol tersebut yang seharusnya tidak pernah terjadi. Jika lini pertahanan Chelsea jauh lebih fokus menjaga pergerakan striker Fulham tersebut. Beralih ke Prancis, Lionel Messi memulai langkahnya pada 2023 dengan manis. Lionel Messi mencetak gol pada laga pertamanya di 2023 ketika PSG menjamu Angers. PSG menjamu Angers pada pekan 18 Liga Prancis. Bermain sebagai tuan rumah, PSG menang dengan skor 2-0 lewat gol Hugo Ekitike dan Lionel Messi. Hasil ini membuat PSG makin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Prancis. PSG berhasil meraih 47 poin dari 18 laga yang dimainkan. Di pertandingan tersebut, Lionel Messi dimainkan sejak menit awal pada duel lawan Angers. Kapulga bermain dengan Neymar dan Hugo Ekitike di lini serang. Ekitike membuka keunggulan PSG pada menit ke-5 usai menerima umpan dari Nordi Mukiele. Lalu Messi menggandakan skor pada menit ke-72. Hasil ini sudah cukup membuat PSG sementara kokoh di puncak klasemen Liga Prancis. Manchester United tak cuma berburu striker pada musim dingin 2023 ini. Mereka rencananya juga akan mendatangkan amunisi lain pada musim panas mendatang. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Manchester Evening News. Ia menyebutkan Erik ten Hag sudah mengantongi satu nama striker yang ia inginkan. Striker tersebut adalah pemain Benfica Gonzalo Ramos. Namun selain Ramos, ia juga menginginkan jasa winger Ajax Amsterdam Mohamed Kudus. Sementara itu di musim dingin 2023 ini Manchester United dipastikan akan memboyong striker baru Wout Weghorst dan MU sudah mencapai kesepakatan dengan Besiktas. Besiktas awalnya enggan melepasnya, namun klub Turki tersebut sudah siap melepas Weghorst setelah mereka mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta euro. Beralih ke Liga Spanyol, di musim panas kemarin Raphinha memutuskan merantau ke Spanyol.
Ia dipinang oleh Barcelona setelah 2 musim menjalani musim yang ciamik bersama Leeds United. Namun setibanya di Camp Nou, Raphinha dihadapkan dengan kenyataan pahit. Ia mendapatkan jam bermain yang cukup minim dari Xavi Hernandez, dan ia dikabarkan gagal memenuhi ekspektasi sang manajer. Situasi Raphinha ini ternyata diamati oleh Arsenal. Laporan dari Express mengklaim bahwa The Gunners akan mencoba menyerahkan sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal bakal mencoba merekrut Raphinha. Pasalnya, Mikel Arteta sudah lama tertarik dengan sang winger. Di musim panas lalu, Arsenal sempat intens mendekati Raphinha. Namun karena 1 dan 2 hal, mereka ditikung oleh Barcelona. Meski demikian, Arteta masih menginginkan Raphinha untuk dapat masuk ke skuadnya, dan ia berencana untuk mengangkut sang pemain di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Barcelona juga tidak akan menghalangi Arsenal untuk mendapatkan Raphinha. Di satu sisi, Raphinha saat ini hanya jadi pemain surplus di skuad Barcelona. Sementara Barcelona ingin memotong pengeluaran gaji mereka sekaligus mendapatkan tambahan dana segar di musim panas nanti. Jadi jika Arsenal datang dengan tawaran yang tepat, Barcelona akan senang hati melepas sang winger ke London Utara. Menurut rumor yang beredar, Raphinha bukan satu-satunya pemain yang bakal depak dari Barcelona. Barcelona dilaporkan juga ingin melepas Ferran Torres dan Ansu Fati di musim panas nanti. Beralih ke Italia, Napoli berhasil mengalahkan Juventus pada pekan ke-18 Liga Italia. Napoli menang besar dengan skor telak 5-1 atas Juventus di Stadion Diego Armando Maradona. Hasil ini membuat Napoli semakin nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 47 poin. Pasukan Luciano Spalletti kini mengantongi 47 poin, unggul 10 poin atas Juventus yang turun ke posisi ketiga. Bermain di hadapan publik sendiri, Napoli membuka skor pada menit ke-14. Gol ini berawal dari tendangan akrobatik Kvaratskhelia yang berhasil diblok oleh Szczęsny, kemudian bola rebound yang disambar oleh sundulan Victor Osimhen. Juventus nyaris menyamakan skor pada menit ke-20, tapi tendangan Angel Di Maria dari luar kotak penalti masih membentur mister gawang. Napoli menggandakan skor di menit 39 lewat tendangan Kvaratskhelia, usai memaksimalkan umpan dari Osimhen. 3 menit berselang, Juventus mengubah papan skor menjadi 1-2 setelah Di Maria memaksimalkan umpan Arkadiusz Milik menjadi gol. Pada babak kedua, Napoli mencetak 3 gol tambahan, dimulai dengan gol Amir Rahmani usai memanfaatkan umpan sepak pojok pada menit ke-55. 10 menit kemudian, Osimhen mencetak gol keduanya. Lagi-lagi penyerang asal Nigeria tersebut membuat gol lewat sundulan usai meneruskan umpan Kvaratskhelia. Unggul 4-1, ternyata Napoli belum puas. Aljif Elmas turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72, sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan Napoli 5-1 atas Juventus.